الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat tersebut ada dua perintah. Yang pertama agar kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua agar kita ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apapun jabatan kita, porsi kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, mesti takwa. Insya Allah dengan ikhtiar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita ada harapan besar mati tepat dalam keadaan takwa, yakni muslimun husnul khatimah. Persis apa yang menjadi pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang menjalani hidup dengan kebiasaan tertentu, hanya Allah dan masing-masing dari kita yang mengetahui. Bahkan terkadang pendamping hidup kita pun belum tentu mengetahui kebiasaan kita masing-masing. Mata alaihi, kata Rasul, orang itu sudah mati. Artinya lumrah, lazim, mati tepat dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Kebiasaan kita bagaimana? Cara hidup kita bagaimana? Itulah faktor yang paling amat dominan yang menentukan bagaimana nasib kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sayyidina Umar ibn Khattab bersama ananda yang bernama Abdullah saat melihat jenazah digotong-gotong, beliau menitahkan, ya walad Abdullah, wahai anakku Abdullah, berdiri. Siap wahai abah. Ungdur, lihat, perhatikan. Orang itu jenazah termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu ahli surga atau ahli neraka? Sang anak bertanya, wahai ayahanda Umar Sayyidina Khattab, bagaimana cara saya mengetahui itu ahli surga, itu ahli neraka? Sayyidina Umar menasihati, wahai walad, ungdur ma qala man haulah. Perhatikan baik-baik apa yang dinilai, apa yang diucapkan oleh orang-orang sekitar daripada jenazah. In kana khairun wajabat lahul jannah. Jika ternyata kebaikan, maka surga baginya. Wa in kana syarran, jika buruk, maka wajabat alaihi an-nar. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Ternyata Sayyidina Umar tidak membuat sesuatu yang bid'ah. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, beliau membersami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewat seorang jenazah, spontan para sahabat menyanjung-nyanjung kebaikan jenazah tersebut. Rasul pun dengan senyum bahagia mengatakan, wajabat, 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 wajib, 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 pasti, pasti, pasti. Lalu esok harinya lewat jenazah lagi digotong-gotong sahabat. Sebagian sahabat Allah takdirkan buka mulutnya menilai buruk jenazah tersebut.
Dan Rasul pun di hari kedua tersebut mengatakan wajabat, 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 pasti, 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 wajib, wajib, wajib. Sayyidina Umar orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah yang kemarin engkau katakan wajib, 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 kali ini pun engkau katakan wajib, 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 apa maknanya ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hai Umar, idza asnaitum alaihi khaira, jika engkau sanjung, engkau ikrarkan kebaikan seorang jenazah, maka wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Wa idza asnaitum alaihi syarra, jika engkau sanjung, engkau ikrarkan tapi bukan kebaikannya, justru keburukannya, wajabat alaihin nar, baginya neraka. Wal iyadu billah. Sekali lagi, cara hidup kita bagaimana, itulah faktor dominan menentukan akhir hayat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu khatib sampaikan jamaah, keinginan mati yang husnul khotimah merupakan dambaan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, abul mukminin sejagat raya, beliau terus-terusan menasihati anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan kalian mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula Bani Israel, Nabiullah Musa alaihissalam, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, tolong matikan kami dalam keadaan muslimin, husnul khatimah. Sekelas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, doa yang paling banyak beliau ucapkan sepanjang hidup beliau, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ujung-ujungnya minta agar husnul khatimah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala berhari-hari nangis dan berkata, akhafu an uslabal iman fi min qalbi indal maut. Betapa takutnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau iman Islamku tercabut saat aku sakaratul maut. Malik bin Dinar rahimahullahu taala berhari-hari nangis setiap malam dalam sujud tahajudnya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innaka alimta akhiral hayah wa sakinal jannah wan nar. Sesungguhnya engkau maha tahu siapa yang akhirnya husnul khotimah, siapa yang su'ul khotimah, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Fa ayy manzilin ana ya Rabb, di manakah kedudukanku nantinya, husnul atau su'ul khotimah. Itulah jejak fitrahnya orang-orang soleh yang berdudukan surga, selalu terniang-niang bagaimana akhir hayatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperinci kurang lebih ada 51 amalan yang bisa menyebabkan seseorang insya Allah matinya husnul khotimah. Secara terperinci diantaranya adalah jaga sholat 5 waktu. Kata para alim ulama berdalil dari ayat 132 surah Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Jaga sholat 5 waktu. Pastikan keluargamu jaga sholat 5 waktu. Sabar dalam merawat 5 waktu tersebut. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak butuh rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang menjamin rizkimu, dalam kurung jika engkau jaga sholat 5 waktumu. Wal aqibatu littaqwa, akhir yang baik, akibat yang baik, mati husnul khotimah diperuntukkan untuk ketakwaan, diantaranya jaga sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berpesan, man shalla al-bardaini dakhala jannah. Hadis Al-Bukhari, siapapun yang menjaga sholat 5 waktu, khususnya al-bardain, sholat subuh dan sholat asar, susah untuk bangun malam, bangun paginya, susah pula nanggung pekerjaannya, kok bisa jaga sholat 5 waktu khususnya fajar dan asar, dakhala jannah, matinya husnul khotimah dan surga menantinya. Kemudian Rasul SAW memperinci lagi sedekah, puasa, termasuk zakat. Kata Imam Uqail ibn Abi Talib, ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, man qama musalliyan fa khutima lahu biha dakhala jannah. Siapapun yang sholat
habis sholat mati, dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin, barang siapa yang sedekah enggak lama dari setelah sedekah, fa khutima lahu biha, dakhalal jannah, matinya surga. Lalu kemudian wa man shoma fi sabilillah yauman, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, fa khutima lahu bihi, dakhalal jannah, lalu mati pas puasa, apakah iftar, saat iftar, dakhalal jannah, termasuk masuk surga, yakni husnul khotimah. Tidak kalah pentingnya amalan yang sepele. Ma'qil ibnu Yasar dapat wejangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya Ma'qil, setiap pagi bacalah a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali. Lanjut 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dan seterusnya. Maka dijamin 70.000 malaikat Allah, malaikat rahmat mendampingimu sampai petang hari tersebut. Jika engkau mati pada hari itu, dakhalal jannah, engkau masuk surga. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, jika engkau baca di awal malam a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali, lanjut 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka 70.000 malaikat rahmat atas perintah Allah mendampingimu sampai ujung malamnya. Jika Allah takdirkan engkau mati pada malam itu, dakhaltal jannah, engkau pun masuk surga, yakni husnul khatimah. Barakallahu lana wa lakum fil kitabil karim, nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wa salawatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ittaqullaha mastata'tum wa'alamu anna Allah amara bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna al malaikata al musabbihata bi qudsihi wa lam yazal Allah yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi warda 'anna ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت يا الله أعلم به منا. واغفر liwalidina, ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami ya Allah, rahmati bahagiakan orang tua kami ya Allah, catatkanlah nama orang tua kami semuanya termasuk ahli surga firdausmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Waghfir li ahlina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa jama'atina wa kulla man ahsanu ilaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma anjil madlumina fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.